Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan. Tiga hal yang Allah perintahkan kepada Rasulullah, kepada lidah Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah. Ajak itu mereka berpikir, wahai Rasulullah, bagaimana, apakah mereka tidak memperhatikan itu unta bagaimana diciptakan, dan langit itu bagaimana ditinggikan, lalu kemudian gunung-gunung itu bagaimana ditegakkan, diciptakan, ditinggikan, ditegakkan. Kalimat-kalimat yang luar biasa, berirama, harmonis, laras. Bagi mereka yang memiliki paham bahwa Allah itu maha indah, Allah itu maha lembut, Allah itu maha suci, mencoba untuk mendalami, mengisyapi kalimat-kalimatnya itu luar biasa sebenarnya. Kok bisa tanah itu berbentuk kerucut gitu, kok bisa? Siapa itu yang mendesainnya, gunung-gunung itu, sehingga berdiri tegak gitu? Kalau kita sedang di pantai itu membuat gunung-gunung itu dari pasir, pasti itu akan terhapus. Entah itu dari ombak yang datang dari laut ataupun dari angin yang ada akan menghantamnya. Tapi kok itu bisa tanah yang bertumpuk-tumpuk seperti itu, berbentuk kerucut, lama-lama semakin lancip di tengah, kok bisa? Kok angin tidak mengempaskannya itu ketika kerucut-kerucut itu masih kecil mungkin dulu. Tidak sebesar itu, tidak sebesar gunung-gunung itu. Bagaimana Allah menegakkannya itu seperti apa? Diajak berpikir. Ada apa itu di dalam gunung-gunung itu? Maka apa? Di setiap gunung-gunung itu ada pohon-pohon yang lebat. Dan di dalamnya itu ada banyak air terjun yang akan menjadi puncak dari air yang akan kemudian turun menuju ke sungai-sungai. Sungai-sungai kemudian mengalir menuju ke laut. Pun dari proses yang kita ketahui di dalam ilmu fisika, ada proses penguapan dari sinar matahari yang akan menjadi hujan, lalu kemudian turun karena gunung-gunung itu mendekati langit, menyerap air hujan dari langit. Begitu seterusnya alam semesta, luar biasa indah. Luar biasa indah. Keindahan-keindahan itu tidak akan terlihat di mata-mata yang bermajab mewah-mewah, bermajab-majab menghalalkan segala cara, bermajab-majab genosida, bermajab-majab korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak akan pernah terlihat. Sebuah negeri yang akan tenggelam kepada kemewahan, akan tenggelam kepada kemaksiatan. Banyak negeri-negeri yang kita sudah pelajari itu, negerinya Hud, kaum Samud, kaum Ad, kaum Fir'aun.
luar biasa. Terpesona oleh proses penciptaan manusia. Gedung-gedung yang tidak pernah bisa dibangun di negeri lain, namun kaum Ad bisa membuatnya. Sehingga lupa fokusnya itu, kelestarian alam semesta, keharmonisan alam semesta. Makanya ini karena terlalu banyak orang yang berpikir bahwa penghormatan itu adalah dengan cara membom, dengan cara mengkafir-kafirkan mazhab lain, dengan cara menistakan mazhab lain, membodoh-bodohkan mazhab lain. Itu yang akhirnya Islam yang sejati, Islam yang esensi seperti Imam Ali katakan. Sehingga timbul kebodohan-kebodohan di umat Rasulullah. Akan memalingkan bahwa fitrah Al-Quran itu keharmonisan kata-katanya, mengalir, selaras dengan alam. Jika ada seorang yang mengaku dirinya itu pemuka agama, jika ada seorang yang mengaku dirinya itu ahli hadis, ahli Al-Quran, namun di rumahnya jorok, namun di rumahnya kotor, itu tidak ada keselarasan itu di dalam dirinya itu. Di dalam fitrahnya manusianya itu tidak ada keharmonisan. Al-Quran tidak ada. Karena Rasulullah mengatakan sendiri kebersihan adalah sebagian daripada iman. Luar biasa sibuknya dia. Sebagai pemuka agama, sebagai kepala keluarga, sebagai sahabatnya juga. Banyak sahabat-sahabatnya. Sebagai lawan politik musuhnya di mana-mana. Namun mandinya selalu 2 kali sehari. Luar biasa dia menjaga tubuhnya itu yang diberikan oleh Allah. Dijaga benar tubuhnya. Meski giginya rontok, meski dahunya ada banyak bekas luka di punggungnya, di tubuhnya, di wajahnya. Tidak mengurangi ketampanan beliau karena dia tahu bagaimana menjaga tubuh yang diberikan oleh Allah itu. Kebersihan dirinya, kesucian jiwanya, batinnya, apalagi hawa nafsunya. Ada sebuah film mengatakan, bagaimana mungkin aku mempertaruhkan hidupku kepada seorang nabi yang membaca dan menulis saja tidak bisa. Kalau tidak salah itu dia sedang naik taksi dan sopir taksi itu seorang yang beragama Islam. Ya, sopir taksi itu tertawa saja. Ya karena dia terlalu sibuk itu dengan dunianya. Sehingga segala sesuatu itu diukur dari kesuksesan semu. Kesuksesan yang menghalalkan segala cara. Yang penting teman-temannya menghormati. Yang penting ayah ibunya menghormati. Yang penting kakak adiknya menghormati. Entah itu bagaimana caranya. Sehingga hal-hal yang berbau keilahiahan, kenabian, kerasulan itu tidak bisa dibaca oleh panca inderanya. Tidak. Satu kegaiban yang Allah tasbihkan kepada Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis adalah sebenarnya sentilan. Ada seorang nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Aku buta hurufkan dia sampai kapanpun. Namun keluhuran akalnya, budinya, akhlaknya tidak akan bisa ditandingi oleh siapapun. Oleh nabi manapun. Kejujurannya itu. Pedang Zulfikar yang paling asli adalah kejujurannya itu. Yang saking jujurnya, kaum kafir Quraisy bingung ini. Mau fitnah kayak apa lagi ini Rasulullah saking jujurnya. Keselarasan harmonisasi alam semesta mewujud dalam dirinya. Begitu. Bagaimana itu gunung-gunung ditegakkan? Coba berpikir, tanah yang sebanyak itu kok bisa berdiri tegak?
Alhamdulillahirabbil alamin.